Sehubung dengan pelaksanaan ujian praktik atau UPRAK virtual sebagai salah satu syarat kelulusan, kami akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik mata pelajaran fisika tahun ajaran 2020-2021 dengan materi fluida. Kami beranggotakan 4 orang siswi dari kelas 12 MIPA 1 SMA Al-Azkar, yaitu Arsya Al-Fakila Naura, Atina Dinar Ardelia Mukhdiarni, Azrahila Izzati, dan Faiza Tazkiyah. Kami sangat berterima kasih atas kritik dan saran membangun yang disampaikan dengan baik. Jadi, selamat menyaksikan. Bagian 1, tujuan. Ujian praktik fisika virtual ini adalah menyelidiki debit fluida atau Q di sembarang titik dalam dua aliran fluida yang berbeda. Bagian 2, rumusan masalah. Bagaimana nilai debit fluida atau Q di sembarang titik dalam dua aliran fluida yang berbeda. C. Hipotesis percobaan ini adalah nilai debit fluida atau Q di sembarang titik dalam dua aliran fluida yang berbeda selalu sama. D. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah pertama, HP atau laptop, yang kedua, simulasi PET, fluid pressure and flow. E. Persiapan percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan yang ditentukan. 2. Periksa apakah semuanya telah tersedia. 3. Buka simulasi percobaan PET tentang fluid pressure and flow dan jalankan praktikum flow dengan mengunjungi laman di bawah ini. F. Prosedur percobaan. 1. Buat aliran terdiri dari aliran pipa kecil dan pipa besar. 2. Lakukan pengukuran pada pipa kecil area 1 atau luas penampang 1 dan pengukuran pipa besar area 2 atau luas penampang 2. 3. Ukur span 1 atau kecepatan 1 pada pipa kecil, span 2 atau kecepatan 2 pada pipa besar. 4. Catat data langkah 2 dan 3 pada tabel 1 dengan memperhatikan fungsi virtual lab pada gambar 1 serta keterangan gambar di bawah ini. G. Tabel pengamatan. Diketahui bahwa luas penampang 1 yaitu 3,14 meter persegi dan kecepatan 1 yaitu 1,4 meter per second dan luas penampang 2 yaitu 12,56 meter persegi dan kecepatan 2 0,4 meter per second, di mana luas penampang 1 dikali kecepatan 1 sama dengan 5,024 meter kubik per second dan luas penampang 2 dikali kecepatan 2 yaitu 5,024 meter kubik per second. Kemudian adalah analisis data. Dari data-data tersebut diketahui bahwa diameter pipa kecil berukuran 2 meter, sedangkan diameter pipa besar berukuran 4 meter. Kemudian kecepatan dari pipa kecil tersebut adalah 1,6 meter per second, sedangkan kecepatan dari pipa besar adalah 0,4 meter per second. Pertanyaannya, berapakah luas penampang kecil A1 dan luas penampang besar A2, juga berapakah jumlah debit 1 dan debit 2? Cara menjawabnya untuk luas penampang kecil atau A1 adalah dengan menggunakan rumus keliling lingkaran dan dimasuki sejumlah angkanya sehingga akan menghasilkan 3,14 meter kuadrat. Kemudian untuk perhitungan luas penampang besar atau A2 dengan memasukkan sejumlah angka-angka maka akan diperoleh 12,56 meter kuadrat. Perhitungan yang ketiga yaitu debit 1 atau Q1 dengan menggunakan rumus A1 dikali volume 1 maka dari angka 3,14 dikali 1,6 maka akan menghasilkan 5,024 meter kubik per second. Perhitungan untuk Q2 dengan memasukkan rumus A2 dikali V2 yaitu 12,56 dikali 0,4 maka akan menghasilkan nilai 5,024 meter kubik per second. Kemudian bagian pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan luas penampang A1 dengan kecepatan aliran V1 dan luas penampang A2 dengan kecepatan aliran pada V2.
Jawabannya, semakin kecil diameter dan luas penampang A1, maka akan semakin cepat kecepatan aliran V1. Dan sebaliknya, semakin besar diameter dan luas penampang A2, maka akan semakin lambat kecepatan aliran dari V2. Pertanyaan kedua, ditinjau dari soal nomor 1, bagaimana debit yang terjadi pada aliran 1 atau Q1 dan debit yang terjadi pada aliran 2 atau Q2. Jawabannya, debit pada aliran dapat diketahui dengan mengalihkan luas penampang dengan kecepatan aliran, yaitu A kali V. Adapun hipotesis percobaan ini adalah debit pada aliran 1 sama dengan debit pada aliran 2. Sehingga Q1 sama dengan Q2. Pada perhitungan yang didapat dari data-data percobaan, mendapati Q1 sama dengan Q2, yaitu 5,024 meter kubik per second, sehingga mendukung hipotesis tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana persamaan kontinuitas menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi? Jawabannya, persamaan kontinuitas menjelaskan aliran debit fluida yang konstan di sembarang titik, yaitu Q1 sama dengan Q2. V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. A1 dikali S1 dibagi T1 sama dengan A2 dikali S2 dibagi T2. Dan yang terakhir, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Sehingga apabila A1 semakin kecil, maka V1 semakin cepat. Dan sebaliknya, jika A2 semakin besar, maka V2 akan semakin lambat. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulannya, maka dengan menggunakan prinsip persamaan kontinuitas, diketahui bahwa aliran debit di sembarang titik adalah konstan. Hal ini didapat dari hasil percobaan dengan Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Berikut ini adalah gambar dokumentasi praktikum fisika tentang fluida.